Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang insya Allah kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Nurul Huda rahimahumullah. Sebelum melanjutkan ke kajian kita tentang ilmu kalam, mari kita sebagaimana yang sudah disebutkan kemarin, yaitu mengamalkan ya salah satu hadis, yaitu zikir yang dilakukan di dalam hati kita ya, di dalam hati, untuk mengingatkan kembali sesuai dengan yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Jadi yang pertama adalah mata kita dipejamkan, kemudian mulut atau bibir kita dirapatkan, kemudian lidah dikeataskan ke langit-langit lidah. Nah, kemudian tapi jangan terlalu ditarik ke dalam. Lalu mari kita sebut sebanyak-banyaknya lafaz Allah di dalam hati kita. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir yang seperti itu kita terus latihan gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan lafaz Allah itu nanti jadi detak jantung. Jadi kalau kita nanti kalau mungkin kita dibiasakan, nah nanti kalau mendengar yang berdetak itu ya, tek 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 gitu kan, maka nanti akan teringat adalah Allah. Nah, mungkin kalau tingkatan ke yang lebih tingginya, kalau kita baca di dalam kitab-kitab para ulama, ya otomatis gitu ya, otomatis kita ini akan selalu teringat Allah terus. Baik, kita lanjutkan. Kemarin terakhir itu adalah sifat ma'ani ya, sifat ma'ani dari Allah, yaitu sifat-sifat yang ma'ani ini berhubungan dengan makhluk dan ada maknanya. Jadi makna itu dalam arti seumpama tapi tidak sama gitu ya. Jadi sifat ma'ani yang pertama adalah al-qudrah. Jadi Allah yaitu maha kuasa. Kuasa Allah tidak dibatasi oleh apapun. Jadi unlimited, tidak terbatas gitu ya. Kudrat Allah itu mutlak, tidak ada batasannya. Beda dengan kekuasaan makhluk. Nah, kemudian kemarin juga sudah dijelaskan bahwa walaupun kekuasaan Allah itu mutlak,
Nah, tapi manusia kemudian diberi hak ya untuk melakukan ikhtiar. Nah, maka kemudian turunannya adalah ada takdir, ada ketentuan Allah. Ada dua takdir itu, ada takdir yang mubrom dan ada yang mu'allaq ya, atau ada bahasa lainnya iddirori dan ikhtiari. Nah, jadi ada takdir yang memang tidak bisa dirubah, tidak bisa dipilih dan tidak bisa kita menentukan. Nah, takdir semacam ini, nah nanti kita gabungkan ke fikihnya. Takdir-takdir yang kita tidak bisa memilih itu tidak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi misalnya kalau ada orang kemudian sakit meninggal, gitu kan, dia sudah berusaha berobat meninggal. Nah, maka meninggalnya itu tidak akan dipertanggungjawabkan. Dalam arti kenapa meninggalnya misalnya hari Ahad tanggal sekian, gitu, itu tidak akan dipertanggungjawabkan. Dan kenapa meninggal? Tapi kalau ada pilihan, ada orang bunuh diri, nah artinya itu ada pilihan. Dia bisa memilih untuk bunuh diri atau tidak. Nah, maka nanti bentuknya, nah itu akan menjadi pertanggungjawaban. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi setiap yang kita bisa memilih itu akan ada pertanggungjawabannya. Gitu ya. Jadi sholat, ini sholat berjamaah atau tidak? Itu ada pilihan, maka itu akan dipertanggungjawabkan ya di dalam ayat yang sudah kita hafal, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Jadi yang kamu tampakkan, yang kamu perlihatkan dan yang kalian sembunyikan itu akan ada hisabnya. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi itu akan ada pertanggungjawabannya itu, Pak. Sampai kalau kita merenung, ya memang semua akan dipertanggungjawabkan. Kita pergi ke masjid, misalnya kan, ada baju sekian banyak. Kenapa milih yang itu? Itu kan dipertanggungjawabkan, gitu. Jadi semua akan ada pertanggungjawabannya. Nah, itu adalah takdir yang ikhtiari atau yang mu'allaq. Jadi kalau ada pilihan di situ, maka nanti ada pertanggungjawaban di situ. Makanya kan hisab itu nanti di akhirat akan lama. Insya Allah nanti kita ke depan mudah-mudahan ya itu kita bahas antara lain tentang hisab. Jadi ketika di akhirat nanti ada penghisaban, nah itu akan lama. Semakin banyak yang dihisab akan semakin lama lagi. Gitu ya, makanya kata Rasulullah, sabda Rasulullah, sahabat-sahabat yang kaya itu kayak Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan itu masuk surganya belakangan, Pak. Karena harta yang dihisabnya banyak. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan sampai beda 500 tahun. 500 tahun beda. Jadi itu pernah ya. Jadi pernah disampaikan dulu, pernah Abdurrahman bin Auf itu datang ke kota Madinah, itu kafilahnya sekian ratus meter gitu ya, sekian kilometer panjangnya itu. Nah, kemudian ada salah seorang sahabat yang komentar, katanya, jadi Abdurrahman bin Auf ini agak lambat masuk surganya kata Rasulullah gitu ya. Ada sahabat yang komentar begitu, jadi dia bawa harta. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf mendengar itu, lalu beliau kemudian datang ke Siti Aisyah, karena Abdurrahman bin Auf dan Siti Aisyah itu saudara susuan. Jadi kalau saudara susuan itu artinya dia seperti saudara kandung gitu. Kemudian ditanyakan, betul nggak Rasulullah pernah bersabda seperti itu? Betul, katanya. Nah, maka kemudian Abdurrahman bin Auf kemudian mensedekahkan hartanya yang dia bawa dari luar Madinah itu, gitu ya. Jadi luar biasa itu disedekahkan kemudian. Nah, jadi sudah selevel itu pun, nah hisabnya itu akan tetap lama seperti itu. Jadi itu tentang kekuasaan Allah. Jadi takdir Allah, selama kita ada pilihan,
Pokoknya kalau setiap kita bisa memilih, pasti di situ akan ada pertanggungjawaban. Dan pilihan itu tidak akan terlewat sedikit pun. Jadi ada catatannya. Jemaah sekalian, kalau kita merenung ini, semua yang ada pilihan di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat dan ada catatannya gitu ya. Kita baca di dalam surah Bani Israil misalnya, mali hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Jadi ketika nanti dikasih catatan amal, manusia itu kaget. Wah, ini mali hadzal kitab, ini buku apa sih ini? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Tidak tersisa baik hal-hal yang besar maupun kecil dalam kehidupan kita, ada di situ catatannya. Illa ahsaha, kecuali mencatatnya. Ahsa itu kalau dalam bahasa Arab menghitung detail sampai ke hal-hal yang kecil. Itu jemaah sekalian. Jadi semua yang bisa kita pilih nanti akan dipertanggungjawabkan dan ada catatannya. Nah, itu adalah sifat qudrat ya, maha kuasa. Jadi kekuasaan Allah tidak terbatas atau mutlak. Nah, kemudian sifat selanjutnya itu adalah iradah ya. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala, dan wajib di dalam zat Allah Ta'ala al-iradatu, sifat iradah, berkehendak. Jadi kalau Allah dibahasakannya berkehendak, kalau kita bahasanya keinginan, berkeinginan. Wahya, dan sifat iradat sifatun qadimatun, adalah sifat yang terdahulu, qaimatun, yang berdiri atau yang ada, bidzatihi ta'ala, di dalam zatnya Allah Ta'ala, yukhassisu, yang mengkhususkan biha dengan sifat iradat Allah, al-mumkina, kepada makhluk, bil wujudi, ada, au bil adami, atau tidak ada, au bil ghina, atau dengan kaya, au bil fakri, atau dengan fakir, au bil ilmi, atau dengan ilmu atau pintar, au bil jahli, atau dengan kebodohan, ila ghairi dzalika, dan hal-hal yang lainnya seperti itu. Watidduha, dan lawan sifat iradat al-karohah, itu adalah terpaksa, dipaksa. Wadalilu ala dzalika, dan dalil atau argumentasi kepada sifat iradah, annahu, bahwasanya Allah, laukana, kalau terbukti Allah karihan, terpaksa, lakana ajizan, tentu lemah. Wa kaunuhu ajizan, dan kalau Allah itu lemah, muhalun, itu adalah mustahil. Jadi sifat selanjutnya yang wajib di Allah itu adalah sifat iradah. Saya ingatkan kembali, sifat wajib, yang disebut wajib dalam ilmu kalam adalah sesuatu yang mustahil kalau tidak ada. Jadi menurut akal, kalau tidak ada itu mustahil. Nah, itu namanya wajib ya, jemaah sekalian. Jadi Allah itu sifat yang wajibnya adalah iradah, berkehendak ya, berkehendak. Jadi Allah ya, kalau bahasa kitanya berkeinginan. Nah, cuma kehendak Allah itu tidak dalam kondisi paksaan. Ya memang Allah menginginkan seperti itu gitu ya. Kalau kita kan kadang paksaan jemaah sekalian. Kita ingin makan gitu ya. Pasti ada yang mendorong kita ingin makan itu. Kenapa? Nah, lapar. Kita ingin makan, lapar. Kemudian ingin jalan-jalan. Nah, kenapa? Karena punya uang, gitu kan, ingin jalan-jalan. Jadi ada dorongan dari pihak luar. Nah, kalau kita begitu, keinginan-keinginan kita itu kebanyakan itu adalah dikendalikan oleh yang luar, sesuatu yang luar. Nah, kalau Allah keinginannya atau kehendaknya itu tidak diatur atau tidak dipaksa oleh yang luar. Nah, sifat iradat ini, gitu ya, itu adalah
menentukan atau mengkhususkan satu makhluk itu ada atau tidak ada, kaya atau miskin. Nah, itu adalah kehendak Allah. Nah, cuma begini, kita tidak pernah tahu iradat Allah kepada kita. Makanya kewajiban kita adalah berusaha semaksimal mungkin, gitu ya. Allah mentakdirkan kita ini orang yang kaya banget atau yang kaya biasa atau yang miskin. Nah, itu kita nggak tahu, gitu. Kita nggak tahu. Maka kita berusaha, gitu ya. Jadi yang ada adalah kita berusaha terus. Allah mentakdirkan kita misalnya bulan ini sakit atau sehat. Nah, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Jadi kita jangan pernah mengatakan bahwa ya saya sudah ditakdirkan sepertinya sakit begini nggak akan sembuh. Nah, itu enggak. Jadi itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, makanya manusia itu ikhtiar harus terus dilakukan, jemaah sekalian. Walaupun ada orang-orang tertentu yang memang diberikan ilmu oleh Allah, itu mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Jadi dari sebagian ilmu irodahnya itu dikatakan kepada orang tersebut, gitu ya. Jemaah sekalian bisa baca di akhir surah Al-Jin ya. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada, gitu ya. Jadi Allah yang mengetahui yang gaib. Nah, tapi ada orang yang illa man irtada mir rasulin, ada yang Allah ridhoi untuk diberikan sedikit ilmu-ilmu yang seperti itu. Cuma memang tidak sembarangan, Pak, dan tidak akan disampaikan kepada orang tersebut. Nah, itu jadi ketentuan Allah, kehendak Allah itu tidak bisa disampaikan kepada kita ya secara umum. Makanya kita yang bisa adalah ikhtiar. Ada satu film ya, mungkin gambaran ya. Kalau saya terbaik di film itu mungkin jamaah sekalian pernah melihat ya. Ada film, jadi ada orang yang bisa melihat di atas setiap orang itu ada tulisan kapan dia akan meninggal. Jadi misalnya meninggalnya 5 tahun lagi, jadi mundur waktunya. Ada yang tinggal 1 jam lagi. Jadi dia ketika melihat semua orang itu seperti itu, tapi akhirnya dia jadi stres gitu. Nah, makanya kalau yang gaib ya, kalau di kita kan yang gaib itu emang dipengaruhi film ya, bahwa dia begini gitu ya. Itu kalau kita tahu sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah, itu kalau kita belum kuat, itu bisa stres, Pak. Gitu ya. Jadi kita melihat orangnya, orang akan kecelakaan, akan mendapat kecelakaan, akan begini. Ini ngelihat setiap orang itu kelihatan hatinya, itu akan stres, Pak. Kalau makanya tidak semua diberikan oleh Allah kekuatan seperti itu. Gitu ya. Jadi itu adalah rahasia iradat Allah. Yang pernah misalnya Imam Al-Ghazali itu, beliau pernah mengimami, mungkin saya dulu pernah mengkisahkan ya, beliau pernah menjadi imam, di belakang itu ada gurunya, ada guru spiritual Imam Al-Ghazali. Jadi begitu selesai sholat, ditegur sama gurunya, kamu tadi mikirin darah ya, katanya. Ghazali kaget, Imam Al-Ghazali kaget gitu ya. Ya kenapa guru? Ya saya tadi melihat yang jadi imam itu ya darah, katanya, bukan Imam Al-Ghazali. Jadi ternyata betul Imam Al-Ghazali sedang menulis kitab Bab Al-Haid. Jadi beliau sedang menulis kitab Al-Haid, lalu datang waktu sholat. Nah, beliau jadi imam. Nah, ternyata mungkin konsentrasinya masih sedikit-sedikit ketulisan itu gitu ya, sehingga kemudian gurunya melihat. Nah, hal-hal yang seperti itu jamaah sekalian, kalau kita belum bisa, kita belum kuat, nah maka kemudian itu akan membingungkan ya, akan membuat kita tanda petik ya stres kalau mengetahui hal-hal yang gaib. Maka ya alangkah enaknya kita ya, kita tidak tahu hal-hal yang akan terjadi.
terjadi. Dulu Gus Dur pernah mengatakan kalau seandainya katanya kan jadi rumitnya masalah Indonesia ini sebenarnya kalau kita tidak beriman itu maunya bunuh diri gitu ya. Jadi coba kan kita nggak terlalu paham gitu ya masalah negara dalam-dalamnya, nah, sehingga kemudian kita ya biasa aja seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang Allah tutupi karena memang itu yang akan membuat tenang jemaah sekalian. Jadi kenapa irodat ketentuan Allah itu Allah tutupi supaya kita tenang jemaah sekalian. Coba kalau mata kita dibuka Pak, bisa melihat yang gaib gimana? Jadi mata kita dibuka itu bisa melihat yang gaib. Gitu. Mungkin takut ya keluar, jangan di rumah juga takut gitu. Jadi kemana-mana kita akan takut. Tapi alhamdulillah Allah menutupi mata kita gitu ya. Coba kalau dibukakan, yang kasaf itu dibuka ya. Setiap berjalan gitu kan disapa pohon gitu kan, batu nyapa gitu, baca salam gitu akan kaget. Maka dalam hadis kita banyak menemukan misalnya kalau Rasulullah ya gitu ya, pohon itu menyapa Rasulullah. Kemudian mungkin masih ingat pohon kurma yang dijadikan pegangan ketika khutbah nangis. Nah itu hal-hal yang seperti itu. Jadi irodat Allah, kehendak Allah itu ditutup gitu ya, ditutup. Nah kita hanya bisa mengatakan bahwa ini adalah kehendak Allah. Nah kemudian kehendak Allah ini antara lain para ulama menjelaskan biasanya bergantung atau berkaitan dengan 6 perkara. Pertama, Allah menghendaki itu yang pertama adalah antara ada dan tidak ada. Kita ini kan adanya tidak wajib, tidak adanya juga tidak mustahil. Jadi kita ini makhluk yang jaiz, bisa ada, bisa tidak ada. Nah itu. Kemudian Allah berkehendak kita ada, maka kemudian kita ada. Kemudian yang kedua, nah itu berkaitan dengan tempat, Pak. Ya, kenapa misalnya kita ini lahirnya di Indonesia? Di Indonesia pun macam-macam. Ada yang lahir di Jakarta, ada yang lahir di Jawa Barat, ada yang lahir di Sumatera. Nah itu adalah semuanya kehendak Allah. Itulah dari sifat irodatnya Allah. Kenapa kita ini enggak lahir di Arab Saudi misalnya, atau enggak lahir di Amerika, kita lahir di Indonesia? Itu adalah dari sifat irodatnya Allah. Nah kemudian selain tempat juga waktu, nah itu juga kehendak Allah jemaah sekalian. Kenapa kita lahirnya ini tahun 2024 ini ada gitu ya. Jadi lahirnya tahun 1970-an atau 60-an. Berarti kalau kita dulu lahir tahun 1900, berarti kita zamannya ya dengan Bung Karno gitu kan, dengan Bung Hatta. Tapi kita lahir tahun 70-an, 60-an, maka kemudian kita ngumpulnya dengan orang-orang ini yang juga lahir tahun sekian. Nah itu adalah irodatnya Allah, kehendaknya Allah. Coba kalau kita lahir di zaman Rasulullah misalnya, nah itu, kalau Allah menghendaki lahir di zaman Rasulullah, tentu nanti akan jadi pilihan, ikut Rasulullah atau ikut Abu Jahal. Nah di situ kan ada pilihannya. Jadi ini adalah kehendak Allah yang Allah kemudian menjadikan kita, menciptakan kita pada tahun ini lahir. Nah itu. Nah kemudian juga wal jihad itu posisi sama ya, di atas, di bawah, di kiri, di kanan. Nah semua itu adalah dari sifat irodatnya Allah. Nah kemudian irodat Allah ini, nah ini dalam ayat yang sudah populer, innama amruhu ida aroda syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Gitu ya. Jadi kalau Allah itu sudah berkehendak, itu maka kun, jadilah, gitu ya. Fa, makanya di situ pakai fa. Jadi kalau Allah menghendaki, ya jadi, gitu ya. Jadi kehendak Allah itu tidak bisa dibatasi. Nah ini dalam pandangan
hakikat. Tapi ingat jamaah sekalian, kita jangan lepas dari syariat ya. Kita jangan lepas dari syariat ya. Nah sekarang kehendak Allah misalnya, nanti kan pertanyaannya begini, sebenarnya doa itu bisa merubah kehendak Allah tidak? Nah, kan gitu ya pertanyaannya. Doa, kita berdoa, kita sakit, berarti berdoa minta sembuh. Pertanyaannya, Allah kan berkehendak kita sakit, dengan doa itu kehendak Allah jadi berubah enggak? Gitu ya. Nah, ini kalau dalam pandangan syariat, maka doa itu ya adalah kewajiban kita, jemaah sekalian. Kita jangan berpikir ke situ. Jadi doa sebenarnya intinya itu adalah ibadah. Doa itu ibadah. Nah kemudian apakah iradat Allah bisa berubah dengan doa? Nah memang di sini ikhtilaf ulama. Gitu ya. Tapi kalau melihat dari sisi ilmu tauhid, gitu ya, maka tidak ada yang bisa merubah kehendak Allah apapun. Jadi doa itu adalah ikhtiar kita dalam pandangan syariat. Ya. Walaupun kehendak Allah kita tidak tahu, maka tugas kita hanya berdoa. Dan tentu berusaha ya, doa, usaha, kemudian bertawakal. Jadi jangan meninggalkan syariat. Walaupun pada hakikatnya gitu ya, syariat itu tanda petik seolah-olah nggak ada pengaruhnya, tapi tetap jalankan syariat, Pak. Kenapa syariat tidak boleh ditinggalkan? Karena memang contoh dari Rasul dan para sahabatnya seperti itu, gitu ya. Jadi nggak boleh meninggalkan syariat, gitu ya, nggak boleh meninggalkan syariat. Karena Rasulullah yang sudah tingkatannya tinggi juga tidak pernah meninggalkan syariat. Ya beliau berusaha untuk menjaga kesehatan, ya kan? Beliau makan, kemudian makanannya misalnya ada habbatus sauda, ada madu dan sebagainya. Itu sebenarnya Rasulullah sedang memberikan contoh kepada kita bahwa kita jangan meninggalkan syariat. Sakit ya berobat, gitu kan. Tidak punya sesuatu, ingin punya sesuatu, ya berusaha. Nah itu dia. Jadi syariat tidak boleh ditinggalkan. Syariat tidak boleh ditinggalkan. Nah kecuali kalau dalam kitab-kitab tasawuf itu, pertama biasanya tanda petik ya, yang syariat seolah-olah seperti ditinggalkan itu, tapi ini untuk tingkatan agak susah ya. Seperti kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nah itu kan, Nabi Khidir itu kan membunuh orang. Dalam syariat kan tidak boleh membunuh, gitu ya. Kenapa Nabi Khidir membunuh orang? Karena mendapat perintah langsung dari Allah. Tapi saya kira kalau sekarang susah lah, nggak ada orang yang mendapat perintah langsung. Makanya kalau Nabi Khidir itu dia membunuh, maka Nabi Musa kan protes. Kenapa Anda bunuh ini orang? Karena Nabi Khidir itu mendapat perintah langsung dari Allah. Sama lah aturannya begini, jemaah sekalian. Ini rumah, misalnya ini rumah. Aturannya kalau masuk rumah lepas sepatu dan sandal, ya kan gitu. Tapi kalau kata yang punya rumah pakai sepatu dan sandalnya, boleh nggak pakai sepatu dan sandal? Boleh. Tapi aturan umumnya tidak boleh, begitu Pak. Jadi syariat itu aturan Allah, tidak boleh membunuh. Tapi kalau itu dari perintah Allah kepada Nabi Khidir, maka ya dilakukan gitu. Walaupun dalam pandangan syariat itu salah. Nah sekarang kalau ada yang berbeda dengan syariat, itu agak susah mencari argumentasinya gitu kan. Karena ya orang sekarang mungkin tanda petik Nabi kan sudah pasti tidak ada gitu ya. Kemudian mungkin yang dikatakan wali juga ya, sudah agak susah sekarang gitu ya. Orang-orang yang memang sangat menjaga. Maka ukuran sesuatu sekarang, ukuran ini orang ini dalam beragamanya seperti apa, maka ukurannya tetap adalah syariat ya mas sekalian. Syariat ya. Walaupun memungkinkan jamaah sekalian, ada dalam kitab tasawuf itu ada yang disebut majdub ya, majdub. Mungkin dalam
kajian hikam mungkin pernah ya, pernah disampaikan. Jadi orang menuju Allah itu macam-macam ya, paling tidak ada dua. Yang pertama, nah ini yang dilakukan oleh kita, menuju kepada Allahnya itu adalah suluk, salik. Kita sholat, baca Quran, baca sholawat, zikirnya itu namanya salik, Pak. Salik itu menyusuri jalan. Kita sholat ke masjid, kemudian baca Quran, ikut pengajian, zikir, baca sholawat, itu namanya salik. Kita melakukan, kita coba untuk tidak dendam, tidak iri, nah itu namanya salik. Tapi ada yang menuju Allah itu yang ditarik oleh Allah. Itu jadi orang itu ditarik oleh Allah hatinya. Nah kemudian dia langsung langsung jelas gitu ya, langsung jelas siapa Allah itu. Kalau kita kan enggak, kita melalui proses itu, harus ibadah rutin segala macam, kita ngaji, ilmu kalam, ilmu tauhid, fikih terus. Nah itu namanya salik. Jadi kita berjalan ke sana terus gitu kan menuju Allah. Tapi ada orang yang Allah tarik langsung. Jadi tentang Allah ini dia langsung paham. Nah, cuma biasanya kalau yang ditarik itu dalam tasawuf disebutnya majdzub, itu biasanya akan langsung goncang jiwanya, Pak. Gitu ya, goncang jiwanya. Jadi kayak begini aja lah logika kecilnya ya. Orang biasanya hanya dapat uang misalnya 1.000, 2.000, 10.000 gitu. Tiba-tiba dapat uang 100 miliar. Nah, gitu itu begitu, Pak. Jadi majdzub itu begitu. Kita ini kan belajar tentang Allah, belajar ibadah itu kan sedikit-sedikit, Pak. Kita sedikit sudah bisa sholat 5 waktu, lebih rajin berjamaahnya, tambah tahajudnya, nanti zikirnya sudah biasa zikir setelah sholat 5 waktu, tambah sholawatnya, tambah baca Qurannya gitu. Kita kan sedikit-sedikit terus gitu kan sepanjang hidup kita. Nah tapi kalau orang yang seperti itu ditarik. Jadi dia langsung cintanya itu langsung tiba-tiba langsung besar cinta kepada Allah, kemudian paham Allahnya itu langsung karena diberikan langsung oleh Allah. Nah cuma biasanya yang seperti itu sisi manusianya agak goncang gitu ya. Nah itulah yang disebut majdzub. Nah nanti dari goncangan itu kemudian baru dia turun. Kita turun baru tuh jadi manusia lagi, maksudnya jiwanya itu. Karena dia itu. Nah itu yang oleh sebagian kalangan ya. Ada orang-orang yang disebut wali jadab gitu ya. Tapi ya silakanlah jemaah sekalian mau percaya mau tidak ya. Orang-orang tertentu yang dianggap wali jadab, yaitu yang tahu kan Bapak-bapak sekalian ya, yang pakaiannya nggak pakai baju, kadang-kadang cuma disarung aja ke masjid, sarung dilipat-lipat, ngerokok di masjid kan, duduk di tempat mimbar. Nah itu oleh sebagian kalangan di Indonesia, orang itu dianggap sebagai wali jadab. Tapi ya itu tidak wajib, dipercayanya tidak wajib. Jadi silahkan. Dulu saya pernah menyampaikan, kalau ada seseorang yang dianggap wali, silahkan mau dipercaya mau tidak, itu bukan rukun iman, tidak akan kufur. Tapi jangan bicara kejelekannya, gitu aja. Gus Dur, bapak-bapak mau percaya atau tidak Gus Dur wali atau tidak, itu tidak berpengaruh kepada keimanan. Tapi jangan dijelekan gitu. Masa wali gini. Nah itu jangan seperti itu. Kalau tidak percaya udah cukup, saya nggak percaya kalau dia wali, udah cukup, titik sampai situ. Jangan panjang, masa wali, gini seperti itu. Masa kekasih Allah gini, jangan Pak. Gitu ya. Nah itu, jadi iradat Allah tutupi ya keinginan kekuasaan Allah seperti itu. Nah sehingga kemudian kita tertutup dari sebenarnya apa yang Allah inginkan itu di masa depan, itu kita ditutupi gitu ya. Karena hikmahnya apa? Itu untuk ketenangan kita juga gitu, untuk ketenangan kita juga. Kita ini kalau semakin banyak tahu masalah itu semakin pusing gitu ya. Iya itu yang orang yang biasanya jadi tempat-tempat curhat itu karena semakin tahu banyak masalah orang, itu kalau kitanya belum kuat jadi tempat curhat banyak orang, itu kitanya meledak begitu
gitu. Makanya orang-orang tertentu, makanya ya secara umum ditutup oleh Allah rahasia-rahasia manusia. Tapi ada orang-orang yang sudah pada level keimanan tertentu itu sudah bisa melihat gitu ya hati orang lain gitu ya. Jadi kalau orang yang sudah seperti itu, ini kalau kumpul begini dia udah tahu, satu-satu orang masalahnya udah tahu. Tapi kalau kita coba bayangkan, ini semua jamaah di sini kita tahu masalahnya, apa enggak pening Pak? Mikirin masalah kita sendiri aja pening gitu kan. Ini orang lain. Nah, makanya iradat Allah itu ditutupi. Allah tutupi kapan kita meninggal, kapan kita sakit gitu, atau kalau misalnya dapat musibah, kapan kita dapat musibah, ditutup sehingga kita tenang gitu. Kita tenang. Kalau kita tahu, coba besok misalnya si A misalnya besok akan dapat musibah gitu kan, misalnya kehilangan apa misalnya. Itu pasti stresnya pasti udah seminggu sebelumnya atau sebulan sebelumnya udah aduh gimana. Nah itu. Jadi makanya kemudian Allah tutup. Tapi bahwa iradat Allah itu adalah kehendak Allah yang tidak dibatasi oleh apapun dan oleh pihak manapun gitu ya. Karena kalau yang kehendaknya itu diatur oleh orang lain, itu namanya lemah. Keinginan kita ini kan diatur oleh orang lain ya. Kenapa kita hanya bisa jalan-jalannya hari Minggu? Karena kita diatur kerjanya Senin sampai Sabtu gitu. Jadi kita hanya bisa santai Minggu. Nah itu yang ngatur orang lain, artinya kita ini memang lemah gitu ya, lemah. Tapi Allah tidak seperti itu ya Mas. Baik, jadi itu sifat iradat Allah Subhanahu wa taala, jadi kehendak Allah. Jadi kehendak Allah ini kemudian ditutup gitu kan, bagi kebanyakan manusia memang ditutupi, antara lain untuk memberikan ketenangan kepada manusia itu sendiri. Baik, teman sekalian, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Oh ya, silakan. Ya, sebentar ke sini. Ya, Pak Anissa. Ya. Orang Islam yang kaya raya. Iya. Iya, ya. Ya bukan ini. Maksudnya begini, semakin banyak yang kita miliki, maka akan semakin banyak hisabnya. Nah, artinya begitu. Jadi bukan berarti ini intinya gitu. Jadi nanti kan dihisab, itu satu-satu dihisab gitu ya. Makanya kan dalam hadis-hadis disebutkan yaitu di kalangan sahabat aja nanti gitu kan, para sahabat ya, yang artinya begini, kalau kita kan sudah melihat bahwa kalau kita berpendapat bahwa harta Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar itu sepertinya hartanya juga udah habis buat jihad, tapi itu tetap ada hisabnya gitu, dihisab, tetap proses hisab, dan itu lama. Nah maka kemudian dalam sebuah riwayat itu kan, maka ya sahabat-sahabat yang tanda petik ya hartanya memang tidak banyak gitu, itu akan lebih cepat masuk surga, bahasanya seperti itu. Jadi dihisab artinya bahwa di situ menunjukkan bahwa segala yang kita miliki itu adalah akan ada proses hisab gitu. Ya, baik. Waalaikumsalam. Iya. Jadi mohon penjelasannya perbedaan irodat dengan mudrak, perbedaannya dengan takdir, dengan kode dan koda. Perbedaannya di mana? Ya. Kalau kudrat itu adalah kekuatan apa? Maha kuasa, kekuasaan ya, kekuasaan Allah itu kudrat. Kekuasaan, kita kan bisa membayangkan ya, kekuasaan, kekuatan. Kalau iradat itu adalah kehendak, keinginan gitu ya.
kita ingin makan, itu namanya irodat. Lalu kita makan, nah berarti kita punya kekuasaan, punya kekuatan untuk makan. Karena kalau kita tidak punya kekuatan, kita ingin makan, ya nggak bisa, badan kitanya lemes, nggak bisa ngambil nasi, nggak bisa nyuap. Itu. Jadi contoh kecilnya itu adalah, jadi kalau irodat itu kehendak, gitu kan, kehendak Allah. Nah kalau kudrat itu ya kekuasaan Allah. Jadi ketika Allah berkehendak, nah maka kemudian pasti kehendak itu terwujud, ya, karena tidak terbatas dan ada sifat kudrat Allah. Nah kemudian kalau qada dan qadar, nah ini memang definisinya ada yang dibalik ya. Tapi kalau yang umum kita pahami, bahwa qada itu adalah ketentuan yang telah Allah tentukan sejak zaman azali. Jadi si A lahir kapan gitu ya, kemudian meninggalnya kapan, kemudian bagaimana kehidupannya. Nah itu adalah disebut qada. Nah kalau qadar itu kejadiannya gitu ya. Jadi kalau qada nih, nanti tahun 2027 akan lahir seorang bayi dari pasangan A dan B. Itu masih qada. Nah nanti tahun 2027 begitu bayi itu lahir, maka itu qadar. Tapi ada yang mengartikannya dibalik, Pak. Qadar itu yang penentuan dari awal, qadanya ketika terjadi. Nah tapi kalau yang mayoritas yang diambil di Indonesia itu adalah bahwa qada itu ketentuan Allah yang sudah ditentukan dari sananya, zaman azali. Jadi kita nih yang ada di sini meninggalnya udah ada, ya, meninggalnya kapan itu sudah ada, itu namanya qada. Nah begitu orang tersebut meninggal, itu namanya qadar. Gitu. Jadi makanya kan kita percaya wabil qadari khairihi wa syarrihi gitu ya. Jadi rukun iman yang 6 itu kan antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi percaya kepada, tapi nggak disebut qada di situ gitu ya. Percaya kepada ketentuan Allah, khairihi yang baik maupun yang buruk. Baik dan buruk itu menurut kita sebenarnya, gitu, itu disebutnya, karena baik dan buruk menurut kita kadang-kadang memang relatif ya. Jadi itu qada dan qadar. Nah kalau takdir, nah takdir itu adalah ukuran, gitu ya, ukuran. Jadi ukuran itu begini, manusia, nah ukurannya kan tidak bisa terbang. Maka takdir manusia tidak bisa terbang. Jadi takdir itu ukuran-ukuran. Sekarang di sini ada wabah penyakit, di sini tidak ada. Itu takdir. Ini takdir ada wabah, ini tidak. Nah, lalu kita diberi hak untuk memilih. Kita mau ke sini atau ke sini. Takdir. Orang pergi ke masjid, sholat di masjid ya takdir. Orang tidak sholat itu juga takdir. Lalu mau pilih takdir yang mana gitu. Nah, maka ketika kita dikasih pilihan, maka di situ ada pertanggungjawaban. Atau ya bisa jadi di situ ada dosa dan pahala gitu. Jadi ketika ada pilihan-pilihan yang seperti itu, takdir, kita ada pilihan. Tapi kalau kita tidak ada pilihan, takdir juga tapi tidak ada pilihan gitu ya. Misalnya tinggi badan kita, nah gitu kan, tinggi badan, ada orang yang tingginya 180 gitu kan, ada yang hanya 160. Nah itu tinggi badan kita kan kita tidak memilih, maka tinggi badan tidak akan dipertanggungjawabkan. Kenapa tinggi badannya 170? Itu enggak akan ada. Jadi hal-hal yang sifatnya kita tidak bisa memilih, tidak ada pertanggungjawaban. Tapi kalau ada takdir-takdir yang kita bisa milih, maka pilihan itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, ketika COVID, pakai masker atau tidak? Itu takdir. Pakai masker takdir, tidak pakai masker juga takdir. Ketika pakai masker yang akan dipertanggungjawabkan, tidak pakai masker juga akan dipertanggungjawabkan. Karena itu pilihan. Jadi itu yang akan dihisab, itu pilihan itu nanti
Berarti coba bayangkan, dari sejak usia balik sampai meninggal, pilihan-pilihan kita itu yang dihisab nanti jemaah sekalian. Makanya kan lama, dihisab itu nggak bisa sebentar, bisa puluhan tahun ukuran akhirat gitu. Yang satu harinya di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Karena itu pilihan-pilihan itu gitu ya. Jadi jangan anggap kecil pilihan-pilihan. Ini kita mau pergi ke tempat ada kondangan, kita pergi atau tidak. Nah, itu ada pilihan. Kita memutuskan pergi, dipertanggungjawabkan, nanti juga tidak pergi juga ada bertanggung jawabannya. Gitu ya. Makanya nanti itu kan hisab itu lama, itu akan lama proses hisab itu karena detail. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Itu jelas. Jadi kalau kita berpikir ke situ, kita jadi nggak enak makan. Iya, karena tapi memang itu Pak, dia mau nggak mau, tapi memang itu. Jadi setiap gerakan kita ada memilih, ini ada air nih, ada air. Saya dikasih air ini saya minum, itu akan dipertanggungjawabkan. Saya buang akan dipertanggungjawabkan juga. Jadi hal-hal yang begini gitu, sedikit-sedikit akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka tidak ada yang terlewat, maka tidak ada kedoliman kalau di pengadilan akhirat karena detil. Kalau di dunia kan kedolimannya besar gitu kan, kemungkinannya besar. Tapi kalau di akhirat itu karena detil, maka wa mallahu yuridu dzulmal lil ibad, atau wa ma rabbuka bizallamin lil ibad. Jadi Allah tidak akan berbuat zalim seperti itu. Baik, masih ada yang ditanyakan? Ya, cukup ya. Jadi mudah-mudahan ini iradat. Jadi kesimpulannya pertama, iradat Allah itu terutama untuk yang masa depan itu tidak semua orang tahu, bahkan mayoritas manusia ditutupi. Itu untuk ketenangan kita di dalam hidup gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa takdir-takdir yang Allah berikan kepada kita, di mana kita bisa memilih, maka di situ yang akan dipertanggungjawabkan. Mungkin itu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan menambah ilmu dan keberkahan untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.